Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan Solikin. Sore hari ini ada di sawah, ya, yang lagi survei. Ya, saya akan menjelaskan sedikit pengalaman saya eco farming PS tembakau. Ya, eco farming PS tembakau yang untuk rokok itu, tapi tembakau yang bukan rokok ya. Yang tembakonya betul itu sangat bermanfaat untuk petani sebenarnya. Sudah saya lakukan juga hal itu. Dalam ukuran tembakau 2 on tembakau yang super gak enak tembakonya ya. Kalau di rokok itu super gak enak. Nah, itu bisa kita manfaatkan lur. Ya, silahkan diuji itu untuk penanggulangan hama tanaman padi itu dengan menggunakan tembakau dengan ukuran tembakau yang paling nggak enak, yang paling berbaunya nggak enak, itu kita beli di pasar 2 on aja. Setelah itu kita rebus menggunakan air dengan ukuran 1,5 liter ya. Tembakau kita rebus sampai mendidih sehingga air tersebut menjadi 1 liter ya. Setelah itu kita diamkan dan kita masukkan ke dalam botol ataupun di dalam wadah yang lainnya, boleh-boleh saja ya. Nah, ini saya di kedoan ini ya, kedoan sawah. Dalam penggunaan tembakau yang sudah kita rebus untuk penanggulangan hama itu dengan menggunakan tetap ukuran wadah eco farming ini ya. Dalam satu tangki silahkan diuji untuk hama apapun ya, monggo. Itu nanti akan pergi dia. Nah, tembakau yang telah kita rebus kita masukkan ke tangki dalam ukuran 100 cc ya. Artinya kita tetap menggunakan ukuran yang ini aja, 1, 2, terus ditambah tutupnya 1, 2, itu untuk satu tangki. Setelah itu isi penuh airnya maksudnya ya, tangki itu diisi air penuh dan ditambah eco farming yang sudah menjadi biang 50 cc. Masukkan ke dalam tangki, ditambah 1 tutup, jas, gujak itu tangkinya. Nah, biar merata. Setelah itu untuk menyeprai tanaman kita yang ada hamanya, entah itu wereng, bisa walang sangit, dan juga bisa lembing atau apa, dan kelaper. Nah, silahkan dipraktekkan di sawah masing-masing untuk hama bisa pergi, atau hama itu bisa tidak mengganggu tanaman kita. Itu insektisida yang saya gunakan, yaitu insektisida alami menggunakan tembakau, rokok yang paling nggak enak. Nah, itu kita rebus saja sudah bisa. Silahkan lakukan, insya Allah tanaman padi kita itu terhindar dari hama itu. Perlu diketahui, eco farming ini juga sebenarnya sudah mempunyai penangkalan hama yang sifatnya yaitu memutus mata rantai. Ya, hama yang kita semprot atau telur hama yang kita semprot itu tidak akan menetas dan tidak akan mati. Hama yang kita semprot itu meskipun tidak mati, ya, dia menjadi hama yang ada di tanaman kita itu hama yang agresif. Itu kalau saya perhatikan, jika ada hama yang baru datang itu malah digelutin, ditukarin kayak gitu. Nah, dan akhirnya hama tersebut pergi
Dan yang di situ tadi, di saatnya dia mati, ya mati dan tidak bisa bertelur lagi. Nah, seterusnya kita kan ketemu interval berikutnya. Kalau ada hama lagi, maka hama yang ada di tanaman kita kena eco farming, otomatis dia juga tidak bisa bertelur dan juga tidak bisa menetas telurnya. Nah, itu. Jadi jangan dianggap yang namanya tanaman itu tidak butuh hama ya. Sebenarnya tanaman itu kalau kita perhatikan itu dia juga butuh hama, karena hama juga bisa membantu tanaman kita. Sebenarnya mindset petani harus bersih dari hama. Saya pastikan tidak akan pernah bersih dari hama. Tanaman padi tetap ada hamanya. Ada dua hal hama, itu ya, hama positif dan hama negatif. Nah, yang hama positif ini baik untuk tanaman kita sebenarnya. Terima kasih. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk semua petani dimanapun berada. Lanjut terus. Salam eco farming. Tanah subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani Indonesia dimanapun berada. Sore hari ini ketemu lagi dengan saya dan Solikin. Mantap. Di tengah-tengah sawah, itu sawahnya. Saya akan menerangkan bagaimana menggunakan produk PT BES, yaitu eco farming ya. Eco farming adalah suatu pupuk multifungsi, digunakan untuk semua jenis tanaman apapun, baik tanaman lunak ataupun tanaman keras. Nah, ini saya akan menjelaskan untuk tanaman padi. Lebih baiknya untuk tanaman padi sebelum ditanam ataupun sebelum ditabur ya, itu dilakukan dulu suatu pendasaran. Yang dimaksud pendasaran adalah menyemprotkan pupuk eco farming sebelum ditanam. Nah, itu yang dinamakan pendasaran. Tergantung skala hektar sawah tersebut. Nah, di petunjuk sudah ada aturannya yang dinamakan pendasaran demikian. Dan saya sudah berkali-kali melakukan testimoni pendasaran pupuk organik eco farming di lahan persawahan. Nah, itu. Dalam penggunaan eco farming, setelah kita spray pendasaran, tergantung lahan luasnya seberapa ya. Nah, setelah itu spasi 5 hari di panduan, baru kita tanam atau ditabur. Nah, demikian. Tapi saya sendiri telah mempraktekkan. Saya spasi 1 hari 1 malam sudah, 2 hari 2 malam sudah, 3 hari 3 malam sudah, 5 hari 5 malam sudah. Semua hasilnya baik semuanya. Nah, itu menurut pengalaman saya ya, untuk mempraktekkan produk eco farming dari PT BES. Demikian. Dan hasilnya selama ini sangat baik sekali, khususnya di persawahan saya dan juga anggota petani saya yang ada di Karangagung Ilir. Demikian. Dan untuk penghematan pupuk juga ada, dan juga untuk penghematan perawatan dalam menggunakan obat kimia ya, seperti insektisida, fungisida dan kontak. Nah, itu sangat meringankan ya. Nah, itu bahkan saya sendiri
Di dalam menggunakan eco farming tahun 2021 satu tetes pun saya tidak memakai. Dan hasilnya dari hasil tahun yang sebelum saya memakai jauh lebih baik ini. Dan videonya ada di Dan Solikin. Nah, di situ sudah tercover gitu. Dan saat ini 2021 tanggal 30 nanti malam tahun baru 2022. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini para petani yang menggunakan pupuk organik eco farming bisa tambah mantap hasilnya. Ikuti terus petualangan saya dan Solikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.